Ini kayaknya hatinya, ini hati untuk papanya, hati untuk mamanya, hati untuk dia sendiri. Ini kayaknya hati untuk adiknya deh kalau punya nanti. Amin. Ini gambar anak ini gambar anak kamu. Lihat dong, ini ya dia menggambarkan masa depan katanya. Jadi pohon-pohon ini. Kasih lihat ke pemirsa, di gambarnya bagus banget. Jadi dia memberikan katanya masa depan nanti perlu banyak sekali pohon-pohon, ya kan. Betul. Terus rumah-rumah ini nantinya dia kayak membayangkan akan menjadi seorang wali kota atau mungkin gubernur gitu kayaknya ya. Bagus dia banget. membuat Visioner ya anaknya. Iya, kayaknya begitu. Dan ini bisa kita lihat. Ini karena tadi dia baru lihat ada penampakan di sebelah. Oh, ini makhluk goib. Ini makhluk goib yang ada di sebelah, ya kan. Terus dia bilang, gantian anak aku ya. Iya, apa tuh? Pemirsa, anak aku gambarnya bagus banget, ya ampun. Ini Alika yang gambar. Alika lucu banget ya kalau gambar. Ini gambarnya maksudnya. Ini gambar Mickey Mouse. Kok mirip sama ibunya? Mickey Mouse-nya mirip sama mirip ibunya. sama aku ya, bulat gitu ya. Nah, ini gambar Om Wendy, bagus banget ya. Lucu, mirip banget. Kita tuh senangnya kalau punya anak pintar-pintar ya. Sorry, lo dari tadi berdua kayaknya muji gambar hasil karya anak. Emang anak kita pintar. Emang pintar, gambarnya bagus banget. Kan biasa aja itu mah gambar juga. Itu lo bilang Mickey Mouse. Ini Mickey Mouse. Tuh, untuk seseorang yang memiliki iman yang kuat ini adalah Mickey Mouse. Lo bisa ngebedain gak mana Mickey Mouse, mana kentang rebus? Ini kentang rebus. Pak, tapi kan anaknya 4,5 tahun. Iya, ini juga sama. Boleh Ini aja muji, tapi jangan berlebihan. Ntar akhirnya mereka puas loh dengan hasil yang seperti ini. Akhirnya mereka nggak mau belajar lagi. Biasa aja kalau muji. Tunggu Sebentar, tapi kan anaknya nggak ada di sini. Iya. Kenapa Bapak jadi sewot sama kita? Bukan. Kalau kita memuji kan anak-anak kita juga. Kita harus memberi label yang positif sama anak karena ucapan adalah doa. Nah, Ya memang, tapi kalau yang namanya labeling atau memberikan pujian-pujian positif itu kan bukan berarti kita harus mengiyakan apa yang mereka buat. Ini kan berarti kalau misalkan lo bilang bagus, padahal kan hasil belum bagus. Kalau menurut gue masih jelek itu. yang bagus kayak apa? Yang bagus itu kayak netral, botak, bagus netral. Penyanyi kali Tapi buat pemirsa di rumah, maksudnya nah ini dia nih. Karena aku sama Disti ngerasa kita kan harus selalu mengucapkan hal-hal yang positif. Pada ucapan adalah doa. Ya Kita benar. usaha, maksudnya walaupun mungkin memang kenyataannya nggak mirip Mickey Mouse, tapi kan usahanya dia. Iya, yang kita harus dihargai. bisa apa ya, membuat mereka bukan puas, tapi mereka ngerasa, aduh iya bener ya, ternyata gambar kita bagus. Minimal mereka punya Nah, kalau perasaan mereka berpikiran sendiri. kayak begitu, oh iya, wah ternyata gambar gue udah bagus. Udah, gue nggak usah belajar lagi untuk lebih bagus lagi. Emang harusnya menurut lo realistis aja kayak gambar kamu jelek nih, nggak bagus gitu. Tapi masa Bilang ngomong dong, jelek? gambar kamu masih kurang bagus gitu. Jadi mereka ada proses belajar. Tapi tahu nggak sih pada saat kita ngomong kurang bagus, yang diserap mereka itu yang endingnya pasti bagusnya, sama aja. Oke, jadi gini aja. Iya. Sebenarnya pilihan kalimat seperti apa sih yang pas? Salah juga nggak sih ketika memang dalam kenyataannya gambar anak kita kurang bagus, tapi kita muji-muji itu sesuatu yang salah. Tuh. Tapi kalau kita bilang ini jelek juga itu sesuatu yang salah. Tuh, itu jatuhnya bohong apa bukan? Ya udah, nanti kita bakal ngebahas itu pemirsa. Tapi sekarang ini Anda harus lihat 4 kalimat yang haram hukumnya diucapkan kepada anak. Coba kita lihat kalimatnya. Ya. Apa aja sih? Sambil diteliti ya. Lu suka ngucapin yang mana? Oke. Yang pertama ada jangan ganggu mama. Tuh, anak-anak seringkali tidak bisa membiarkan mamanya tidak memperhatikan mereka. Akibatnya saat mama perlu menyelesaikan banyak hal, si kecil bisa mengganggu mama. Tanpa sadar, Anda melontarkan kalimat ini. Jangan ganggu mama. Ya. Cipan? Ya udah baca dulu aja. Oke. Baca dulu Kita aja. refleksi. Yang kedua, kamu itu, nah, tanpa sadar, orang dewasa sering memberi label, termasuk orang tua kepada anaknya, seperti Kalista si pintar, Tasya si tembem, Lia si pemalu, Riko si nakal, Cipan si kamu apa sih? Idi dan sebagainya. Anak-anak percaya apapun yang mereka dengar tanpa bertanya lagi. Tuh. Yang ketiga, jangan nangis. Anak-anak mudah kecewa dan seringkali tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya. Dan semuanya bisa berujung dengan tangisan. Ketika mama melarangnya menangis, tidak berarti mereka akan merasa lebih baik. Biasa gitu kan? Yang keempat, kayak dia dong. Nah, Banding-bandingin maksudnya. Anda pikir dengan membandingkan, anak akan terpacu dan berubah. Sebaliknya Bu, memaksakan anak melakukan hal yang ia belum siap atau tidak disukai seringkali menjadi bumerang. Oke, silakan sekarang semua ngaku dosa. Mulai dari bintang tamu saya Disti. Itu Ngaku dosa. empat kalimat haram tadi ya? Ya, mana yang paling sering kamu ucapkan? Semua sering sih, tergantung situasi. Aku juga. Hampir semua sering. Sekarang bayangin kalau anak nangis di depan umum, masa iya kita biarin? Aduh jangan.
pasti kita juga akan, hah, gimana caranya untuk bisa nggak? Berarti gue lebih baik. Bapak berapa? Karena gue cuma 3. Gue yang pertama enggak, karena kan gue kan bukan mama. Jangan ganggu mama. Tapi kan ini diganti, Iya, jangan ganggu papa. Iya, tanpa sadari kalau gue empat-empatnya mah. Empat. Tapi yang paling jarang adalah yang keempat, kayak dia dong. Nah itu paling jarang sih. Aku membandingkan. Karena kamu menahan diri. Menahan diri karena ya buat apa juga membandingkan gitu loh. Tapi kan kamu anaknya 3 nih ya. Minimal kalau nggak ngebandingin sama orang lain, ngebandingin nggak sih sama adik kakak? Nah. Kadang-kadang gitu, tapi jarang sih. Kalau udah kebangetan banget, baru dibandingin Oke. sama saudaranya. Baru dibandingin berarti dari 4. Cuman gini ya, ini kan kita ngomongin kondisi ideal ya Wendy ya. Tapi sebagai orang tua kita tahu, kayaknya nggak mungkin deh kita ngomong kalau anak nangis, masa kita ngomong jangan nangis ya? Iya. Atau Maksudnya- kita cari yang positif gimana ya? Kalian kata juga. Iya. Terus sangka orang Nah, itu dia. nih jadi gimana dong? Maksudnya kalau kita ngomongin teori parenting, memang katanya kita nggak boleh kasih label ke anak Iya, karena iya. ucapan adalah doa. Kayak lagu aja katanya banyak juga orang yang bilang orang tua sudah memberikan ancaman kepada anak sejak kecil. Dari lagu ya kan? Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo. Digigit nyamuk. Kadang-kadang aku ganti lagi. Nah, sama Tapi aku ganti juga apa? aku ganti. Digigit gajah lah, gigit kerbau lah, itu sih semuanya bisa Oh, kalau aku disebutin ganti beda. Apa? Misalkan kau ki bobo, oh kau ki bobo. Kalau kau ki bobo semakin soleh. Jadinya nggak ada ancaman. diganti. Kemarin Pinter deh, Bapak mau nggak ke rumah saya? ya, gue jadi babysitter dong berarti. Kita balik lagi tapi sebentar. Tapi gini, sebagai orang tua nih, pernah nggak ucapan yang paling sering lu ucapin ke anak yang tidak sadar itu adalah label, padahal lu tahu itu nggak boleh. Cuman lu karena udah nggak kuat aja. Pemalu. Ya, Kamu tuh pemalu ya? Kamu jangan malu dong, jangan takut. Nah, kadang-kadang gitu tuh. Karena kalau dia di lingkungan baru, adaptasinya kurang cepat. Padahal kita nih kadang-kadang pekerjaannya serba harus cepat gitu kan ya. Nah, itu kadang-kadang keluar tuh. Nggak kadang sih, sering. Oke. Mesinnya Lalu lama panas ya, panas lama. Panasnya lama, Lama apa ya? panas Kadang-kadang iya. gitu. Tapi emang mayoritas begitu bukannya ya? suka gitu nggak? Anak baru kemarin kejadian ngambil rapot Audi, gue ngambil rapot Audi, gue udah semangat, wow, set begitu sampai Padahal di ruang kelas, sekolahnya ya. begitu sampai ruang kelas itu ada guru-gurunya 4 orang itu nangis dulu Audinya, nggak mau ngomong, ditanya kakak ini apa sih, kakak kemarin ngapain sih? Lalu kemudian apa yang terlontar pertama kali dalam ucapan lo? Jujur, pada saat lo marahin. Pada gue nggak marahin karena gue nggak bisa berkata apa-apa. Dimana gue mau ngomong dan marahin, orang dia nggak nganggep gue ada di situ. Oke, ternyata dia nggak dianggap sama anaknya. Iya, orang gue nggak mau dipegang Jadi sama Bapak gue, ikut nggak nangis mau dong? diajak ngomong, nggak mau. Akhirnya pelan-pelan. Ya udah. Kan ini kan sebisa mungkin kita menghindari label pada anak. Tapi jujur lagi ya, pernah nggak melabeli anak orang lain? Ah dasar tuh anaknya si ibu ini memang nakal. Ah dasar tuh anaknya si ini memang ini. Di depan anak kita maksudnya. Di depan pasti nggak dong, lu menahan. Atau iya? Dalam hati sih sering ya. Dalam hati sering. Oke, nanti kita akan bahas itu pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas ini. Tapi ada sebuah Ya, quotes. ada quote yang akan kita berikan buat kalian semua. Kalau dicamkan baik-baik, berikanlah julukan yang baik pada anak sesuai dengan harapan orang tuanya. Ingat itu baik-baik buat kalian orang tua dan siapapun Anda. Kita akan kembali tetap di Basa-Basi. Holding on pada mimpimu, terus kejar tanpa kau ragu. Pemirsa, kita sekarang lagi ngebahas soal memberikan label pada anak. Kita tahu topik ini mungkin sering banget dibahas ya. Dan kita udah dengar teorinya ucapan orang tua adalah doa. Tapi dalam kenyataannya, prakteknya itu susah loh untuk dihindari. Tadi aja aku tanya sama Disti, oke, untuk memberi label pada anak mungkin kita berusaha, mungkin udah terpikir di sini tapi nggak kita ucap. Kita Apalagi- berusaha nahan. Nahan. Tapi untuk anak orang, kadang tuh filternya kita nggak ada. Lihat anak orang nakal, ini sini nakal banget sih dasar nih, bapak maknya gimana sih gitu. Contoh paling kecil gitu sih ya. Apalagi kalau misalnya kita naik pesawat, toto ada yang berisik. Ini gimana sih? Nah, minimal kita gimana sih? Gitu ya. Oke. Kadang-kadang suka ada tetap jatuhnya ngebandingin ya sama anak kita dan berharap sih sebenarnya kalau ya gue juga nggak bisa pungkiri lah kalau misalkan kadang-kadang ada momen-momen seperti itu dalam hati sih sebenarnya di satu sisi adalah kok gini sih bukannya dijagain bukannya
dikasih tahu dan segala macam, dan di sisi lain kayak sebenarnya itu harapan anak kita nggak seperti itu. Nah, jadi sekarang aku mau nanya sekali lagi nih. Sebenarnya ketika kamu tidak memberikan label yang negatif sama anak, ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang nggak sesuai deh sama kita, sebenarnya ada di sini nggak? Cuman nggak kamu ucap, atau memang di sini pun nggak ada? Ada banget, cuman kan memang tiap anak tuh beda-beda ya karakternya. Kayak anak pertama sama kedua beda. Anak pertama kalau terlalu banyak dipuji, menurutku malah nggak bagus, karena tipe anaknya memang seneng banget dipuji. Oh, karena gitu. kamu sudah mencoba itu? Udah mencoba, jadi memang dia tipenya tuh dikit-dikit pengen dipuji. Mungkin karena ada saingan ya, ada saingan adik maksudnya gitu. Jadi dia ngerasa bahwa saya udah bener kok, saya udah bener, dan itu tuh pengen dipuji, dia pengen terlihat bahwa yang dilakukan tuh benar gitu loh. Jadi aku mengurangi sebenarnya. Memuji sama memberi label positif hal yang sama atau berbeda sih? Menurutku sih hampir sama ya. Hampir sama kalau ya? kita terus-terusan bilang kamu pinter, oh ya udah anak cantik gitu-gitu terus disebutin, padahal sebenarnya kita tipu-tipu gitu ya. Mereka akan merasa bahwa oh iya ya udah aku udah Seperti paling yang Wendy tadi bilang ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong gini, ketika lo bilang tadi sorry sama gak sih sebenarnya antara kita memberikan label sama kita memberikan pujian? Kalau menurut gua sih beda ya. Kalau menurut gua. Kalau menurut Disti hampir sama. Menurut lu beda? Beda, karena kalau yang namanya pujian itu artinya gini, kata atau kata atau Bapak kayaknya butuh 2 jam untuk merumuskan Bapak ya. Artinya adalah kata apresiasi yang bentuk apresiasi kita yang mungkin hanya sekali 2 kali, dan itu bentukannya bukan bentukan pasti. Tapi kalau yang namanya label udah pasti. Kalau menurut gua seperti itu. Gimana kalau biar netral ya, saya akan tanya satu lagi bintang tamu saya pendapatnya. Kalau ini kita lihat dari sisi ayah, langsung saja saya sambut. Kok saya sambut sih? Kita sambut Irgi Fahrezi. Selamat datang Om Irgi. Gila ya, ini orang nggak pernah tua loh. Enggak sih, emang gak tua sih. Apa kabar? Apa kabar? Ini nggak pernah tua loh dia. Dia pernah tua SD. Bener-bener. Udah juga nih kita. kabar Pak? Om ya. Ya ini om ya, ini om ya. Oh gua om ya. Bukan, ini penunggu rumah saya. Emang hari-hari tertentu dia kelihatan. Om Irgi, jujur ya, lu botox ya? Wis, enggak dong. Tarik benang? Oh iya. Perawatan? Benangnya belum dapat, lagi habis katanya. Oh, benangnya lagi habis. Gila, masih muda banget. Ya ini temanya botox atau label Oh anak? iya, oke. Nih sebelum kita ngobrol lanjut, anaknya Om Irgi 3 ya? 3. Jangan manggil om lah. Habis manggilnya apa dong? Alah, kita juga kenalnya sebelum kita nikah. Ada apa di antara mereka? Sebelum ngobrol lebih panjang lagi, gimana kalau kita lihat dulu Viti dari profile Irgi Fahrezi ini gitu. Pemirsa Basa-Basi, siapa yang tidak kenal dengan Irgi Ahmad Fahrezi atau yang kerap disapa Irgi, adalah salah satu bintang sinetron Lupus Milenia. Irgi yang menikah pada tanggal 24 Juli 2005 ini telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Altaf, Rafta, dan Gavin. Kira-kira Irgi sebagai seorang ayah sering memberikan label atau julukan kepada ketiga anaknya atau tidak ya? Saksikan terus hanya di Basa-Basi. Irgi anaknya 3, Ya. semuanya jagoan. Iya, betul. Oke, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, gue pengen nanya, menurut lo sama nggak sih memberikan pujian sama melabel yang positif? Itu 2 hal, itu sebenarnya sama aja atau beda? Melabel Bobot pertanyaan ini nilainya 100. Oke. Dia soalnya host quiz, harus begitu. beda. Beda? Oke, kalau memberi pujian? Kalau memberi pujian itu jelas, maksudnya anak melakukan sesuatu yang positif, terus kita anggap itu benar, kita puji. Jadi kayak reward ya. Tapi kalau melabel kan kayak ngecap. Jadi ibaratnya cap itu udah nempel. Kamu anak bandel, kamu anak malas, Kamu anak manis. ya kamu anak cakep. manis, kamu anak Padahal cakep. kondisi sebenarnya belum tentu seperti itu. Nah. Betul. Jadi itu kayak fake kan. Gitu. Oke. Oh, ini tadi pengen ngomongin seperti ini. Iya, maksudnya seperti itu. Kadar otakku kan beda sama dia, maksudnya dia. Penjelasannya lebih bagus di dia. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Tapi sekarang satu pertanyaan jangan dijawab dulu. Cukup gangguk atau geleng? Alasannya jangan dulu. Apakah seorang Irgi sering memberikan label pada anaknya? Cip, bohong. Skeptis. Ya emang gitu, dia emang selalu skeptis. Masa? Kan anak lu 3, laki-laki semua. Pasti itu, waduh. Label nggak? Kayak, kamu nih nakal ya. Nggak pernah. Nggak. Itu label lo. Terus jadi kalau anak lu nakal, lu bilangnya apa?
bukan kata nakal yang keluar dari mulut gue. Jadi kamu bilang kata apa? Enggak, langsung aja misalnya emang harus marah. Tapi maksudnya bukan nakal banget atau di depan dia nakal. Enggak pernah. Karena nggak tahu ya. Maksudnya gini, gue tahu apa yang kita omongin di depan anak itu terekam. Enggak, gue nggak gitu. Jadi gue nggak pernah gitu. Jadi maksudnya gini, ya maksudnya memang gue akan kasih tahu dia. Gue akan marah mungkin iya gitu. Tapi bukan yang langsung nge-labelin kayak kamu bandel banget, enggak. Jadi misalnya kan contoh kasus, misalnya contoh kasus yang mungkin kalau orang-orang akan melabel nih anak nih nakal banget yang pernah terjadi sama anak lo. Atau misalkan dia menjatuhkan toples, berarti mungkin nih kalau penangkapan gue misalkan Irgi nggak bilang dasar ya kamu bandel, toples dijatuhin. Dia mungkin langsung kali, kenapa sih kamu toples kok dijatuhin kayak gitu? Kan jadinya sebabnya aja yang penting gini, men. Anak gue itu kan aktif tiga-tiganya. Oke. Jadi jaraknya berapa tahun sih jaraknya? Yang pertama itu sekarang ya kan kelas 3 SD. Jadi 2006, 2007, 2010. Bapak produktif ya tahun 2000-an itu ya. Iya, salah itunya sih, salah pabriknya. Sentuh dikit terus jadi. Oke. Jadi anak gue itu emang aktif. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh kata lu tadi, udah pecah gitu nih. Itu pasti akan ada awalnya. Kasusnya misalnya lari-lari gitu ya. Mereka bercanda gitu, Kak, udah. Dek, udah. Ayo udah ngomong ya gitu. Udah perang gitu kan. Ayah bilang apa kan? Itu mungkin udah mulai naik. Oke. Gitu. Ayah kan bilang kasih tahu gini. Jadi langsung ke poinnya kan. Penyebabnya itu tadi ya. Iya. Bisa sampai pecah ya karena apa kan udah dikasih tahu. Iya, Tapi bukan yang kamu nih bandel nggak bisa dibilangin. Oh, itu iya. Iya itu. Enggak gini. Maksudnya gini. Label dong Pak, kamu nih bandel. Bukan. Enggak gini. Ya kamu nggak bisa dibilangin itu iya, tapi maksudnya tidak langsung label ngecap gitu loh. Maksudnya gini. Gue nggak akan mau untuk nge-labelin anak bahwa kamu anak bandel, bukan. Gue nggak akan begitu. Cuman kamu nih nggak bisa dibilangin. Iya. Karena gini, gue nggak mau anak gue itu merasa bahwa orang tuanya ngejudge, menghakimi, gitu loh. Tapi ibunya sendiri gimana? Sama ya sebenarnya kan. Sama. Ya soalnya gini, kata-kata yang keluar dari mulut gue sama istri gue udah satu paket ya. Sebenarnya kan gini, gue memang menempatkan diri karena anak gue laki-laki kan, makin gede mereka udah punya sifat yang emang laki banget gitu. Jadi gue udah harus menempatkan gue bapaknya yang gue mengorbankan anak gue tuh mungkin agak sedikit segan lah sama gue. Tapi untuk yang ibunya dia punya cara sendiri. Tapi kita udah kompakan pada saat kalau misalnya kita mau ngasih tahu anak, kita harus satu suara ya gitu ya. Pokoknya harus satu track ya gitu. Jangan sampai kalau misalnya emang kamu anggap kamu kasihan nih gitu, aku marahin dia. Tapi jangan membenarkan anaknya, gitu loh, Iya kan? Gitu. Artinya itu kan jatuhnya lebih ke arah biar anak juga melihat bahwa orang tuanya konsisten. Ya seragam aja, men. Bener. Oke, nanti kita bakal ngebahas lagi nih pemirsa ya. Tapi gini, ini kebetulan saya bertemu dengan para bintang tamu yang memang karena sudah tahu melabeli anak itu tidak baik, makanya sebisa mungkin kita menghindari. Tapi pernah nggak sih orang tua lain memberikan julukan sama anaknya, julukan atau label tertentu? Kita lihat tayangan berikut ini. Hal yang negatifnya mungkin kayak nakal gitu, Kak kamu nakal deh, atau saya Kak kamu jelek nih misalnya hari ini gitu penampilannya kayak gitu. Itu sesabar-sabarnya pasti kita juga sama anak-anak, saat anak-anak kita nakal misalkan bikin kesel, pasti kita agak kesel. Tapi ingat bahwa apa yang keluar dari mulut kita kadang kita nggak sadar itu adalah sebuah doa. Jadi boleh kita labelin tidak, aduh tau gak sih mama doain kamu nanti jadi hafiz Quran, kamu jadi anak pinter, jadi dokter gitu. Kadang-kadang kalau misalnya namanya manusia ya, kadang-kadang kita lepas kontrol emosi kan. Tapi sejauh ini sih saya selalu jaga kontrol emosi, jangan sampai anak ya. Kadang-kadang suka gak ketahan gitu ya di mulut ya. Sebetulnya bukan karena kita ingin melontarkan hal yang negatif, bukan, cuma dari pengamatan aja kok dia berulang kali begitu gitu ya. Tapi saya selalu berusaha untuk menjadikan itu sebagai sebetulnya sisi positif. Itu dia tadi orang tua yang sebenarnya kalau dilihat memang secara teori tahu lah, tapi prakteknya kan susah. Tadi ada pertanyaan bagus nih dari Irgi.
Jadi kalau misalkan cuman kelontar misalnya dari 10 kali marah, kita ngelontarin 3 kali. Gue harus ngomong bahwa gini, gue pernah ngomong bahwa Kak bandel banget sih misalnya kayak gitu. Nah, iya. Jadi, tapi bagi gue nggak bilang itu nge-label. Nge-label tuh gini, ini pengalaman ini ya, kejadian bener real. Jadi gue pernah waktu dulu gue belum kawin, terus tapi ada orang tua, jadi gue kenal dia udah nikah. Di anakku itu sekarang bandelnya kayak gitu. Wow, itu pas orang setiap Batak itu yang ngomongnya. Orang marah. Tapi setiap ketemu dia selalu ngomong anaknya bandel. Oke. Aku mikir, sebandel apa sih anaknya? Jadi penasaran. Betul. Terus kan ya gue punya anak, laki bos, bapaknya juga laki. Iya, bapaknya dulu laki kayak apa kita tahu kan ya. Gini, gue itu 3 laki-laki 1 perempuan. Keluarga gue boleh dibilang ya keras lah, kenceng-kencengan gitu. Gue anggap gue bandel, iya. Tapi begitu gue ke anak, ya gue nggak mau bilang anak gue bandel. Makanya gue bahasa gue tadi memang anak gue aktif. Karena di umuran segitu bagi gue anak tuh aktif gitu. Memang semestinya begitu anak laki gitu kan. Gimana Kadang-kadang kita kalau mikir sekarang ya. kita akan panggil ahlinya pemirsa. Jadi tadi Irgi kan bilang, ya pernah sih ngomong, masa iya sih kalau misalkan kita cuma ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, masa apa iya kita langsung tanpa disadari kita melabel anak. Sebenarnya nih, kategori apa sih yang harus menjadi tolak ukur sampai akhirnya ternyata tanpa kita sadari kita sudah melabel anak kita sendiri. Langsung saja akan saya panggilkan, ini dia seorang psikolog yang cantik sekali, Miss Lizzy. Selamat datang kembali. Kali ini gue diundang proper. Iya benar. Biasanya tiba-tiba muncul di situ. Kan itu udah tetanggaan sama saya. Oh iya, kita tinggal tetanggaan. Apa kabar? Kok cantik selalu sih, Miss. Ini geng anak 3 semua di sini. Iya betul. Itu kita geng anak 3 di sini. Silakan duduk, Jangan silakan duduk. gitu dong, yang masih satu Di kasihan. sini aja duduknya. Situ sini. Sini boleh, mau di panggung boleh. Biar dekat-dekat sama aku aja deh. Nah, Biar banyak Miss Lizzy, curhat. ini kita langsung aja, kita mau nanya, sebenarnya kategori apa sih sampai ternyata tanpa disadari kita melabeli anak? Ya. Kalau tadi Irgi bilang, ya pernah sih kita ngomong kamu kok bandel sih. Tapi kalau ketika kita ngomongnya misalkan 10 kali kemarin kita cuma ngomong 3 kali, apakah kita sudah termasuk melabeli anak? Oke. Yang disebut label adalah cap. Cap itu kalau sudah dicap artinya nggak bisa berubah. Kita sudah memenjarakan anak. Kalau sesekali, jangan kita kayak orang ketakutan mikir kita udah label anak gitu. It's okay. I mean, kita pun punya kelemahan. Kita punya keterbatasan sebagai orang tua, psikolog juga ya? manusia begitu ya. Jadi asal jangan keseringan gitu ya. Nah, kategori seringnya ini loh, jangan dijawab dulu. Kategori sering itu seperti apa? Jangan keseringan. Cuman kan keseringan ini kata-kata yang subjektif. Mungkin buat Irgi 3 kali udah keseringan. Mungkin ada buat orang Allah baru 10 kali. Dia kan hidup berapa puluh tahun. Nanti kita akan bahas ini pemirsa, kategori sering seperti apa. Tapi sekarang Wendy punya kata-kata yang manis untuk Anda. Betul sekali. Dengarkan ya, ibu-ibu. Mukanya, ayo serius. Ada bapak 2 di sini nggak disapa? Tapi ntar juga lama-lama jadi ibu-ibu juga. Setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua adalah doa untuk sang anak. Ngeri kan? Hati-hati loh, jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Aku kan bertahan meski takkan mungkin menerjang kisahnya. Kenapa sih basa-basi itu suka banget ngebahas soal yang berkaitan dengan parenting? Ini kemarin saya ada ketemu salah satu pemirsa setia, anaknya itu udah kuliah. Dia ngomong gini, Cipan ini dong parenting untuk anak kuliah dong. Karena dari tadi tuh pondasi-pondasi yang diajarin itu sebenarnya bisa diaplikasikan untuk anak-anak di bawah 14 tahun. Karena kata Miss Lizzy juga secara teori 0 sampai 14 tahun itu memang adalah saatnya kita paling pas untuk membuat pondasi. Jadi ketika kita sekarang nih anaknya masih umur 8, umur 9 dan tanpa disadari Anda sering memberikan label pada anak, Anda masih punya waktu beberapa tahun untuk bisa berubah nih, untuk merubah anaknya. Nah sekarang menjawab pertanyaan tadi sebelum iklan, kategori sering. Jangan tiap hari kali, tiap hari setiap kali bikin salah, di labeling terus. Misalnya bilang kamu nakal. Nah masalahnya kan kita anak-anak nakal, tapi yang kita harus label adalah perilakunya. Mama nggak suka kalau kamu makan dibuang-buang gitu. Jangan bilang kamu nih nakal banget sih. Nah itu udah masuk label. Jadi bukannya labeling, tapi lebih saya cuma ngomongnya itu nggak efektif aja. Yang mau Anda mau kritik adalah perilakunya mereka, bukan karakter mereka secara utuh.
Ya. Karena mereka belum terbentuk sekarang kan? Yes. Dan ingat, labeling itu masuk ke dalam belief system, sistem keyakinan. Sering apapun yang sering Anda katakan itu yang terbentuk dan membentuk karakter mereka pada saat dewasa lain, pada saat dewasa di masa depan. Pada saat masa depan. Iya. Kalau misalkan paling simpel, anaknya susah makan, kita ngambil contoh yang paling simpel. Kamu nih memang susah makan ya. Aduh, kamu tuh makannya susah banget sih. Itu labeling nggak? No, it's not a labeling. Itu bukan labeling. No, it's not. Jadi labeling itu adalah Kamu reseh. kamu rese ya, makanan dibuang-buang, kamu resenya. Kamu reseh perilakunya, bukan perilakunya, karakternya yang kita serang. Bukan perilakunya, karena kamu itu makan dibuang-buang. Nah, itu dia. Tapi kalau kita balik lagi di Indonesia itu kan banyak sekali kultur ya. Kultur artinya cara mereka berkomunikasi dengan anak yang menurut kita mungkin kata-kata itu kasar, tapi menurut kultur tertentu kata-kata itu Biasa nggak kasar. aja. Iya. Ini sebenarnya nih untuk menjawab ini nih, tadi kita udah ngobrol di belakang soalnya. Kita adalah produk, nanti sambungin itu. Nah itu jadi maksudnya gini, pada saat mereka masuk ke sebuah sekolah itu ketemu dengan banyak sekali kultur. Benar. Dan akhirnya ketemu dengan kata-kata baru yang menurut kita itu kata-katanya nggak baik loh kalau ngomong itu. Padahal di sekolahnya pun misalnya gurunya ternyata ngomong hal tersebut, Betul. menurut gurunya hal normal. Itu gimana ya? Kita nggak bisa cegah. Intinya kita nggak bisa cegah, kita nggak bisa lindungin anak kita 24 jam 7 hari seminggu. Ya, tapi semua siapa yang jadi filter? Anda. Kalau Anda berasa bahwa itu nggak baik, katakan, Dek, nggak baik. Ya, selama kamu di rumah, kamu jangan bicara kata-kata itu. Oke, jadi filternya adalah langsung ke orang tuanya. Kita nggak bisa ngontrol anak orang lain, mama orang lain untuk ikuti cara kita punya pola asuh. Tapi kita bisa kontrol anak kita sendiri, itu aja. Nah, Miss Lizzy, nyambung ke situ. Kalau misalkan kita berusaha menahan diri untuk bilang kamu bandel, makanan dibuang-buang, kamu bandel, makanan nggak dihabisin, sama misalkan kita bilang, nah coba deh biasain habisin makanannya, kalau nggak dihabisin Tuhan marah loh. Nah itu sama nggak sih? Kalau mau buat Tuhan. Nah, itu sebenarnya itu caranya, cara mengajar anak, karena memang ada sistem spiritual, ada sistem nilai agama yang memang sudah ditanamkan. It's okay. Setiap orang tua nggak punya patron bahwa kita harus ngikutin seperti yang dikatakan Wendy. Kalau itu memang Wendy katakan dan efektif, silakan. Cuman tadi masalahnya tadi itu cuman kita itu harusnya kritik masalah makan ya, jangan bilang kamu itu bandelnya. Bandel itu berarti nyerang ke karakternya. Ke karakternya. Iya. Okay. Mama nggak suka cara kamu makan dibuang-buang, titik itu aja. Nggak usah bilang bahwa kamu rese ya, kamu ini bandel ya, kamu ini anak nggak tahu aturan ya, tahu itu diri melabel kamu ya. itu. Jangan serang karakternya, serang perilakunya. Tapi kalau gue lebih suka tadi waktu Miss Lizzy bilang bahwa melabeli itu adalah mencap. Jadi kita memberikan cap kepada anak kita yang sudah tidak bisa diangkat lagi. Nah, jadi maksud Tapi gue. telur yang ada capnya lebih mahal loh Pak. Telur asin? Ya, tapi kan kalau misalnya mau dihapus nggak bisa kan, pecahin aja telurnya. Iya kan? Dimakan telurnya berarti Iya, ya? jadi menurut gue, makanya gue bilang gue nggak pernah ngelabelin anak gue. Makanya kalau misalnya gue tanya, Gi, anak lu bandel apa enggak? Terus gue bilang, iya anak gue bandel. Itu gue ngecap, bagi gue gitu. Tapi kalau misalnya gue pada saat spontan ngomong seperti itu, bagi gue nggak bilang, gue nggak ngecap dia bandel. Karena kita tahu ya nggak enak rasanya digituin ya. Iya. Jadi gini, misalkan kita lagi ngobrolin sama orang tua, terus atau ada orang tua yang bolak-balik ngomong, iya nih kok anakku cengeng banget ya, aduh anakku tuh pemalu banget ya. Itu apakah tanpa disadari kita Iya, Anda sudah melabel, Anda sudah mengecap itu di situ. Padahal kalau udah dibawa ke psikolog ya, pas tanya, Bu, anak saya itu pemalu ketemu orang, saya lihat, ya normal kali ya kalau anak itu kalau ketemu orang baru harus diem gitu. Masa dia harus yang halo apa kabar? Padahal lo iya dong, mereka harus profiling. Ini orang baik apa enggak buat kita? Tapi kalau udah sama orang tuanya sendiri masih malu, ada anak kayak gitu. Lu jarang pulang lo kayaknya. kemarin itu gue jujur, gue sampai saking sedihnya ya waktu pas ngambil rapot kan, anak gue nggak mau dipegang sama gue, terus gue ajak ngobrol nggak mau. Dia jijik mungkin nggak mau dipegang sama bapak. Gue sampai ngomong gini ke anak gue, ya udah ya, ayah di luar aja ya. Kok ayah nggak dianggap, malah jadi kayak tukang kebun ayah. Saking sedih. Tapi gini, anak lu masih manggil lo ayah kan, nggak manggil om? Enggak. Alhamdulillah nggak manggil ayah, nggak manggil om, opa. Ayah, cuma kadang-kadang begitu udah dibujuk mainan baru kayak gitu-gitu. Tapi ini ada sudut pandang yang menarik loh. Maksudnya mungkin kita tidak melabeli anak secara langsung, kamu nih nakal, tapi pada saat kita bercerita sama teman-teman kita gitu, kok anak gue nakal banget ya? Kok anak curhat deh, curhatnya itu dengan cara melabel. Bener. Iya, Gitu, jadi itu udah label.
Itu udah labeling. Dan yang paling parah sekarang adalah hati-hati buat Anda di rumah yang anaknya kan Anda sudah punya internet tuh. Iya, Bilang, udah tahu tuh ADHD apa. Ada yang suka dengan bangganya orang tua bilang anak gua ADHD, anak gua ini emang autis. Nah itu udah label sebenarnya tanpa pemeriksaan yang jelas dari dokter, psikiater atau psikolog. Kadang-kadang kita selalu bilang anak gua hiperaktif, padahal anaknya cuma aktif, nggak hiper. Makanya gue bilang tadi, pada saat kita melabeli, gue suka tuh tadi yang lo baca. Ucapan orang tua itu adalah doa. Hati-hati tuh ngomong. Kalau misalkan aku bilang anakku bolak-balik, kamu pinter ya, kamu cantik, kamu model, padahal misalkan kenyataannya nggak seperti itu. Jatuhnya manipulatif nggak sih? Ya kalau pintar sih sebenarnya kita nggak salah dong. Kita bilang bahwa semua anak kita pintar, semua manusia pintar. Pintarnya beda-beda. Ada pintar matematika, ada pintar ngelawak. Presentasinya, kapasitasnya juga beda ya. Iya, tapi memang semua orang pintar. Nggak apa-apa. Kita bilang kamu unik, kamu special. Walaupun padahal nilai di sekolahnya misalkan jeblok terus nih. Tapi karena kita nggak boleh melebeli, kamu pintar ya nak ya. Ya anggap aja motivasi lah. Tergantung umur juga kali. Iya. Kalau anaknya udah mulai ngerti dengan itu, ya jangan dong. Kita kalau memang angkanya jelek, ya kita tetap harus real bahwa dia harus belajar lebih giat lagi mendapatkan nilai yang lebih. Gini Cipan, bilang dia, kamu pintar. Sesungguhnya kamu pintar. Oh, sesungguhnya kamu pintar ya. Nah, berarti ada lagi yang harus lebih digali. Iya. Sebentar. Kita akan lanjut tapinya nanti. Kita iklan dulu gimana? Oke, tapi ada sesuatu yang akan diberikan lagi sama Wendy untuk pemirsa. Dengerin lagi ya. Lidah kita kadang-kala menentukan akan jadi apa anak-anak kita kelak. Bikin parno ya rasanya. Jangan kemana-mana ya. Tetap di basa-basi, bahasana, bahas ini. Lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Cewek-cewek kan gambar. Jadi buat pemirsa, kita kan belajar tidak memberikan label pada anak. Tapi ternyata walaupun kita nggak ngatain anak di depannya, kamu nakal, kamu apa, tapi tanpa disadari kita melabeli anak dalam curhatan kita terhadap teman-teman. Sekarang kita ngomongin, oke, udah tau lah ya teorinya, label negatif itu nggak boleh. Ya. Sekarang kita harus memberikan label yang positif. Tapi bagaimana pengaplikasian label positif supaya kita nggak jatuhnya hayal-hayal? Nggak, tapi sebelumnya, sorry gue potong. Nggak apa-apa, nanti Bapak bayar 5.000. Nggak, maksudnya gini kan, semua ini udah punya anak di sini. Cipan mau ngasih tahu nih tentang label anak. Kita tanya aja dulu. Kita jujur ya, jujur. Apa Bapak? Lo melabeli diri lo apa? Saya melabeli diri saya si cantik dan si montok. Nah itu jatuhnya bukan label, halusinasi ya. Bukan. Nah, makanya apa bedanya label positif sama halusinasi? Halusinasi banget. Misalkan aku ngeliat anak aku nih, si belok. Tuh. Self fulfilling prophecy, ya nggak peduli benar salah itu tergantung dari pikiran kita. Jadi misalnya kalau misalnya aku bilang si belok gitu, ya dia akan ngerasa dirinya belok aja Alika. Padahal mungkin orang lain di sekitarnya merasa dia nggak belok. Pentingkah apa kata orang? Pertanyaan saya. Pentingkah apa kata orang? Iya benar. Selama menyangkut anak dan artinya gini. Mungkin kalau gue berpikirnya gini ya. Artinya ketika kita kalau lu bilangnya itu kita sesama dewasa, kita akan berpikir bahwa itu lu cuma bercanda dan segala macam. Tapi kalau buat anak, mungkin ketika kita bilang dia cantik, ketika kita bilang dia soleha, itu selain pujian, mungkin harapan. Kelak suatu saat apa yang kita ucapkan akan menjadi terus terekam di dia dan menjadi kenyataan gitu loh. Ekspektasi juga. Nah, Gusti, aku nanya nih, kamu kan punya 3 anak nih. Kalimat-kalimat label positif apa sih yang paling sering kamu ucapkan? Dan menurut kamu akhirnya kejadian beneran? Pintar. Itu paling sering sih. Untuk kata-kata pintar itu menurutku karena termasuk salah satunya untuk memuji ya hasil karya misalnya atau apa yang dia lakukan benar gitu ya. Kaira pintar, Raika pintar. Dan hal itu memang paling sering dibandingkan dengan yang lain. Misalnya apa ya, cantik atau mungkin apalagi selain itu. Enggak. Paling sering memang pintar sih. Oke, dan kamu ngerasa dengan kamu ngomong seperti itu memang akhirnya mereka lebih gampang nggak shifting perilaku mereka? Lumayan. Jadi kadang-kadang memang terbukti. Apakah memang kadang-kadang kita suka gini nih. Umur segini udah bisa ini, umur segini cepet banget ya. Kayak dulu umurku segitu belum gitu-gitu banget deh. Nah itu ada salah satu yang mungkin karena mereka sering dirasuki dengan kata-kata pintar itu tadi.
automatically mereka menjadi pintar. Dan mereka meyakini mereka pintar. Tapi ada sebuah artikel yang bilang terlalu sering memuji anak pintar cenderung membuat anak itu malah jadi apa tadi? Malas. Iya. Pujilah usaha anak bukan karena prestasinya. Itu maksudnya gimana ya? Jadi yang kita lihat adalah usahanya, kerajinannya. Contoh nih, ini contoh, anakku baru selesai ujian ya. Saya nggak peduli nih nanti bagi rapot. Nah ibu-ibu bentar lagi bagi rapot nih. Dulu besok ya. Kita nggak mungkin nggak peduli, kita pasti ikut deg-degan. Iya. Apa kalau ambil rapot deg-degan nggak Pak? Jujur. Tapi tidak melihat soal angka ya. Tapi tidak lihat soal angka. Saya selalu bilang sama Imogen, selama kamu kemarin ujian kemarin, Mama bangga sama kamu. Kamu bangun jam 5 pagi, kamu ulang lagi pelajaran, kamu tidak nonton TV, itu sudah terbaik. You are the best. Ya, itu masalah nanti kita deg-degan yang rapot itu. Kita urusan orang tua. Tapi ternyata misalnya nih amit-amit jabang bayi, kalau pas terima rapot hasilnya oke, kebakaran. Kita udah muji nih tadi, Mama bangga sama kamu, kamu pintar, kamu hebat, kamu belajar. Tapi pas ambil rapot, dang-dang. Gue udah siapin itu. Apa kata-kata Bapak? Gue waktu itu pernah ngomong sama temen orang tua murid. Mas, saya sih seneng ya, anak saya ini sekarang main bola jalan. Terus tapi memang saya bilang gini sama anak saya, kakak main bola jalan, tapi kalau pelajaran turun ayah iniin ya, stop itu. Itu sebenarnya cuma buat supaya dia termotivasi. Tapi dia kurang setuju. Dia bilang gini, kalau saya pada saat anak saya misalnya nih pelajarannya turun, saya akan ambil pelajaran itu apa? Terus kita lihat kesalahannya, sampai di situ aja, sampai di situ, supaya dia tahu anak kita itu melakukan kesalahan apa. Jadi sebenarnya harapan dia bukan jadi anak yang pinter. Pinter itu relatif. Gue nggak mau anak gue jadi, nggak perlu anak gue harus ranking, nggak perlu. Yang jadi sekarang belum tentu anak yang ranking. Temen gue ada dari SD sampai SMA dia ranking 1. Kayaan temen gue yang nggak ranking. Tapi jangan salah ya. Gue ada satu ini sebenarnya pengalaman pribadi. Jadi misalnya gini, dulu orang tuaku mengajarkan tidak melihat dari angka. Pengalaman pribadinya ini berhubungan dengan saya, dengan kamu. Ya. Kita akan ceritakan nanti. Boleh. Tahan ya, biar semua penasaran. Kita iklan, tapi sebelum iklan seperti biasa ada kalimat yang mau kita sharing buat kalian semua yang ada di rumah. Kalimatnya seperti ini. Mulutmu harimaumu, begitulah kata pepatah. Dan mulut orang tua bisa menjadi harimau bagi sang anak. Hati-hati, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Sini, Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu, terkagum pada pandanganmu, caramu. Pemirsa, kita sudah kehabisan durasi, padahal Disney masih utang cerita sama kita. Oke, nanti aku ceritain deh. Nah, kita akan tunggu di episode selanjutnya. Pokoknya berarti kita undang lagi, harus cerita soal pengalamannya dia. Tapi sekarang ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Miss Lizzy untuk memutus masalah labeling negatif ini yang akhirnya menjadi doa. Ya, basically kita jadi orang tua, kita juga produk dari orang tua kita. Ya, makanya itu kita lebih biasa bilang enggak daripada ya. Kita masih berusaha. Kita semua di sini masih belajar. Betul. Begitu juga dengan Anda, terus belajar. Nonton terus basa-basi lah ya. Biar cepat belajar terus. Dan juga jangan pernah putus asa. Jangan terlalu paranoid. Just parenting, you have to be like santai gitu ya kan ya. Santai, asik gitu ya. Happy mommy, happy parents, happy kids. Happy kids. Dan yang pasti tadi Miss Lizzy juga bilang kita harus memutus mata rantai. Kalau memang kita dulu sama orang tua suka di label, berarti kita harus men-stop buat Anda yang masih sering melabel. Dan belajar banyak ilmu parenting. Pastinya cuma di basa-basi Anda bisa mendapatkan itu. Iya ya pasti seperti itu. Jangan lupa terus saksikan basa-basi Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Trans TV. Sampai jumpa. I was a liar, I gave into the fire. I know I shouldn't fight it, at least I'm being honest. Feel like a failure, 'cause I know that I have failed you. I should have done you better, 'cause you don't know what a liar. And I know she gives you everything.